kandungan surah At-Tin. Ayat 1 berbunyi Wattini waszaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah, di dalam surah At-Tin ini Allah bersumpah sebanyak 3 kali, mulai dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Nah, di ayat pertama ini Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Hal ini mengisyaratkan asal kedua buah tersebut ada kaitannya dengan perjuangan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang terlahir tanpa seorang ayah, melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Ayat kedua berbunyi Waturi Sinin, yang artinya demi gunung Sinai. Nah, di dalam ayat kedua ini, Bukit Sinai ini mengisyaratkan bahwa Bukit Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Dan Bukit Sinai ini yang sering kita dengar dengan nama Gunung Turzina disebut juga dengan Jabal Musa. Jabal artinya gunung. Nah, berarti Bukit Turzina ini adalah tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Ayat ketiga berbunyi Wahazal baladil amin, yang artinya demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, negeri Mekah disebut dengan negeri yang aman karena siapapun yang masuk Mekah maka dia akan aman. Nah, di ayat ketiga ini Allah bersumpah dengan menggunakan kota Mekah. Dan kota ini juga banyak menyimpan sejarah, mulai dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam serta anaknya Nabi Ismail alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat keempat berbunyi Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ayat keempat ini menjelaskan bahwa penciptaan manusia sebagai makhluk dengan bentuk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya. Allah menciptakan manusia dibekali dengan akal pikiran yang bisa digunakan memecahkan masalah, dan tubuh jasmani dan rohani, yaitu kemampuan untuk mengenal Allah. Kemudian yang terakhir, nafsu. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya seperti hewan. Hewan hanya diberikan jasmani, yaitu badan, dan nafsu belaka. Nah, kita memiliki akal dan pikiran serta rohani, kemampuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kelima berbunyi Tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ayat kelima ini menjelaskan bahwa bagi manusia yang tidak menggunakan potensi akalnya untuk beribadah, maka dia akan dijatuhkan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu api neraka. Nah, di dalam ayat kelima ini juga menjelaskan bahwa kita manusia jangan mengikuti nafsu belaka saja, karena jika kita hanya mengikuti nafsu belaka saja, maka derajat kita akan jatuh sama seperti hewan. Ayat keenam berbunyi Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajarun ghairu mamnun, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ayat ke-6 ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak celaka yaitu orang-orang yang selalu beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan selalu mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya walaupun mereka sudah meninggal, yaitu orang-orang yang melakukan amal jariah seperti bersedekah, mengamalkan ilmu, dan lain-lain. Ayat ke-7 berbunyi Fama yukassibuka ba'du biddin, artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Nah, di ayat ke-7 ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Nah, namun ada sebagian orang yang tidak mempercayai hari pembalasan itu, padahal ada. Maka yang beramal baik nanti pada hari pembalasan maka dia akan dibalas dengan kebaikan. Kalau yang beramal buruk maka balasannya juga yang buruk. Dan ayat ke-7 ini juga menjelaskan bahwa pernyataan Allah ini juga mengingatkan kita manusia agar tidak lalai dan terjerumus dalam dosa. Bukankah Allah memberikan kita akal untuk berpikir tentang ciptaan-ciptaannya dan hati untuk merasakan iman? Ayat ke-8, ayat terakhir berbunyi
Alaisallahu biahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah hakim yang paling adil. Nah, ayat ke-8 ini menjelaskan bahwa Allah lah hakim yang paling adil. Nah, di dalam ayat ke-8 ini juga menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati karena perbuatan sekecil apapun akan dimintai keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kebaikan maupun keburukan yang kita lakukan hanya sebiji sawi, sekecil apapun itu tidak akan terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, baik dosa maupun yang kebaikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diperhatikan ya, kita lanjut bunyi ayat pertama, yaitu wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Pada kata ati di situ ada tajwid mad tabi'i dengan tanda adaya yang berharkat sukun. Wazzaitun, setiap dia di akhir kalimat dia memiliki tajwid yaitu mad arid lis sukun. Kita lanjut dengan ayat kedua yang berbunyi waturi sinin, yang artinya demi gunung Sinai. Lanjut ayat ketiga, diikuti ya. Wahasal baladil amin. Pada kata hazal dan baladil, di situ ada alif lam. Nama alif lamnya disebut dengan alif lam qamariyah. Kenapa? Karena bacaannya jelas. Seperti kita melihat bulan, nampak jelas bulannya. Ya, begitu jugalah dengan alif lam qamariyah. Lanjut dengan ayat keempat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada bunyi laqad, di situ ada da yang berharkat sukun. Itu disebut dengan tajwidnya yaitu qalqalah sukra. Ya, ada berapa huruf qalqalah sukra? Ya, betul, ada 5. Setiap ada salah satu dari huruf yang 5 itu berharkat sukun, maka dia tajwidnya qalqalah, dan cara membacanya adalah dengan memantulkan bunyi suara kita seperti laqad. Tidak boleh dibaca laqad, itu adalah bacaan yang salah. Pada kata insana ada nun mati bertemu dengan huruf sin. Ketika nun mati bertemu dengan sin, dia disebut dengan huruf ikhfa, maka tajwidnya adalah ikhfa, dibaca samar antara jelas dan dengung. Masih ingat ada berapa huruf ikhfa? Ya, betul, ada 15 huruf. Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita lanjutkan dengan ayat yang kelima yang berbunyi Tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Pada kata zumma, di situ ada ma yang berharkat tasdid. Ketika ada huruf ma bertasdid, maka tajwidnya adalah gunnah, yang artinya berdengung, maka wajib dibaca dengung. Zumma. Kita lanjut dengan ayat ke-6, diikuti ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajarun ghairu mamnun, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Pada kalimat ajarun go, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf go. Masih ingat huruf go itu huruf apa? Huruf izhar. Masih ingat ada berapa huruf izhar? Ya, betul, ada 6 huruf. Ketika bertemu tanwin atau nun mati dengan salah satu huruf izhar, maka bacaannya harus jelas. Ajarun go, tidak boleh didengungkan. Ajarun go, itu adalah bacaan yang salah. Kita lanjutkan dengan ayat ke-7 yang berbunyi Fama yukassibuka ba'du biddin. Pada kata biddin, di situ ada alif lam tapi tidak terbaca.
maka alif lamnya ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Seperti kita melihat matahari nampak jelas, tidak jelas, makanya alif lamnya tidak dibaca langsung ke huruf da yang berharkat tasdid. Yang artinya yang ayat 7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Kita lanjut dengan ayat yang terakhir yang berbunyi, alaisallahu biahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah hakim yang paling adil? Pada ayat ke-8 ada kalimat Allah, alaisallah. Kalimat Allah tajwidnya ada dua, ada berat disebut tafhim, ada ringan disebut tarkik. Pada ayat ke-8 ini alaisallah dia disebut dengan tafhim karena bacaannya berat. Kalau yang tarkik bacaannya ringan, contohnya seperti bismillahirrahmanirrahim, yaitu sebelum kalimat Allah itu berharkat di bawah. Kalau sebelum kalimat Allah berharkat patah seperti alaisallahu atau berharkat dhammah, maka dia bacaannya adalah tafhim atau berat.